Adit Ria anak si Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak Ibu ya semuanya ya. Baik, sambil menunggu pembicara, sepertinya belum bergabung dengan kita di Zoom. Boleh sambil saling kenalan. Ini dari mana aja yang sudah bergabung? Ada dari Magelang, Ibu Sulistiawati. Apa kabar Ibu Sulistiawati? Baik, alhamdulillah Ustadz, sehat Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Ada dari Bandung, Bapak Sony Akhiat. Bandung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gimana cuaca di Bandung saat ini Pak Sony? Alhamdulillah lagi mendung Pak. Kemarin hujan seharian. Mohon di dia oke hujan. Di mana kan? Oh ini jauh dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Ada Bapak Irwansyah Marpaung. Selamat bergabung Bapak Irwansyah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak. Sehat ya Pak? Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu Pak ya bersama keluarga di sana. Ada dari Brebes juga sudah bergabung, ada Bapak Umar Khotobi. Selamat bergabung Bapak Umar. Dari Pamulang, Ibu Siti Ngaisa. Oke. Dari Riau, Universitas Islam Indragiri ada Bapak Eko Widodo. Sudah kita tunjukkan kita juga. Majalengka hadir Majalengka. Majalengka, Masya Allah, Majalengka. Masih banyak durian Majalengka, Pak? Ya lumayan banyak Pak, alhamdulillah banyak. Tapi lagi nggak musim ini. Iya, iya, iya. Ada dari Thailand tadi Indonesia, kemudian dari Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, ada Bapak Arandeni Hassan, Sumatera Utara, Bapak Sandiansyah dari Bandung juga sudah bergabung bersama kita.
dari Jakarta Selatan, ya, Bapak Muhammad Habibio Permana. Selamat bergabung Bapak. Sumatera Selatan ada Ibu Dike Mustadinawan. Indramayu ada Ibu Neneng Anggraini. Ini kalau dari Jawa Tengah ini masih sebelah barat ke utara sampai Toba, ya, Kabupaten Toba. Ini Jawa Tengah ke timur ini belum ketahuan ada yang sudah bergabung, ya. Oh, yang ada Ibu Nurjana dari Makassar. Ada Ibu Zeni Mailani Putri dari Batam. Ini ada Bapak Haji Sahat Lubis dari Sumatera Utara. Terima kasih Bapak Haji Sahat. Masya Allah, Bapak selalu hadir menemani kita, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat webinar-webinar yang saya laksanakan, Pak, ya. Terima kasih atas partisipasinya, Masya Allah. Ada dari Cirebon, kemudian dari Aceh ada Bapak Nirwan Jin. Ya, tidak apa-apa, ada yang saya izin off-kan kamera, boleh, nggak apa-apa. Lagi ujian juga, ya, nggak apa-apa. Boleh. Kemudian dari Sulawesi Selatan ada Bapak Mirwan. Ya. Bapak Ilham dari Atollah sudah bergabung bersama kita. Sugeng rawuh Bapak Ilham. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Permisi Pak, ini boleh matikan off kamera nggak Pak? Soalnya saya ini kuotanya dikit lagi Pak. Ya, boleh Pak, boleh, silakan, boleh. Oke, makasih ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Bapak Ilham sudah bergabung bersama kita. Bapak Ilham dari Atollah. Sudah, ini ngetes background-nya saya. Mantap, ya. Bisa lah, walaupun belum sempurna ini. Ini tampak berseri-seri nih malam ini nih, ya. Bertemu dengan webinar ini. Waalaikumsalam Rahman dan Bapak Ibu sekalian ini. Sehat ya Pak Ilham, ya? Sehat, semoga Bapak dan teman-teman di sini sehat semua juga. Amin, amin. Doa yang sama untuk seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, ini di jam saya sudah lewat 4 menit ya dari yang dijadwalkan. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita 90 partisipan, masih terus bertambah ini. Nanti sambil di-admit, mungkin kita mulai saja supaya tidak terlalu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita semuanya Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang kami hormati Bapak Ilham dari Atollah sebagai narasumber pada webinar kita malam hari ini. Yang kami hormati pula seluruh peserta webinar yang insya Allah nanti akan membawa manfaat sebanyak-banyaknya dari webinar ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar kita pada malam hari ini merupakan batch kedua dari rangkaian webinar seri Public Relation yang dilaksanakan oleh Seria.
Pada tema yang lalu kita membahas tentang persuading strategi. Kemudian malam ini di sesi kedua kita akan membahas tentang krisis communication, seni menangani krisis berkomunikasi. Sejauh yang saya tahu bicara tentang krisis itu adalah situasi atau kondisi yang kita hadapi baik secara individu maupun komunitas, golongan atau sebuah masyarakat yang bisa dibilang tidak ideal dan cenderung membahayakan. Nah, krisis ini sebagaimana kita tahu banyak sekali ragamnya. Saat ini kita sedang menghadapi krisis kesehatan yang berupa pandemi COVID-19, mungkin juga krisis ekonomi, ada secara personal ada krisis komunikasi, krisis kepercayaan diri, dan semacamnya. Dalam kesempatan ini kita spesifik akan berbicara tentang krisis komunikasi. Mungkin secara individu kita pun juga mengalami krisis komunikasi, yang salah satunya mungkin krisis kepercayaan diri, kemudian kalau bisa dibilang krisis mungkin menyusun kalimat yang mudah dipahami oleh komunikan kita, gitu ya, sehingga pesan yang kita ingin sampaikan kepada lawan bicara atau kepada komunikan itu tidak bisa diterima dengan baik oleh mereka. Insya Allah dalam kesempatan ini Bapak Ilham dari Allah akan sharing pengalaman bersama kita semuanya bagaimana krisis communication itu penanganannya dengan baik. Sebelum saya serahkan kepada beliau, sedikit mungkin saya akan memberikan gambaran tentang profil beliau ini. Bagi yang minggu lalu sudah bergabung, tentu tidak asing lagi dengan Bapak Ilham dari Allah ini. Beliau adalah alumni UGM 2016 yang tercatat sebagai alumni tercepat yang tidak dipercayai oleh orang tuanya sendiri. Saking cepatnya gitu ya. Saking cepatnya hingga orang tuanya tidak percaya. Ini benar enggak? Gitu ya. Udah cepat, dapat predikat cum laude juga di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Kemudian saat ini menjabat sebagai manajer community di PT Sevima, pernah bekerja sebagai staf pewara UNY, juga sebagai wartawan di salah satu media di daerah Yogyakarta. Itu gambaran singkat tentang kurikulum PT beliau. Mungkin nanti kalau ada yang belum disampaikan kepada peserta, Pak Ilham bolehlah menceritakan. Ya, tanpa memperpanjang waktu supaya kita lebih banyak diskusi dengan Pak Ilham nanti, kami persilakan kepada Bapak Ilham dari Allah untuk menyampaikan paparannya. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Pak Olivur Rahman, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat buat kita semua. Tadi Pak Olivur Selamat malam. Sudah menerangkan ya, ternyata audiensnya dari mana-mana ini, ada Putri dari Palembang, ada yang dari Sulawesi juga tadi. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya izin share screen. Tadi ini baru nyoba background. Saya biasanya laptop saya belum bisa, tapi alhamdulillah kali ini bisa. Mantap Pak. Supaya gambaran sama Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, tentang krisis, komunikasi krisis. Tadi sudah diterangkan Pak Olivur Rahman, ada beragam jenis krisis, kita sedang menghadapi krisis pandemi dan lain sebagainya. Tapi kalau boleh menyambung dari minggu lalu, apa yang kita sempat diskusikan tentang strategi persuasif, komunikasi krisis ini juga ada di sekitar kita. Dan kalau kita lihat statistik yang sedang saya tampilkan ini kelihatan ya poin saya ya? Nah, kelihatan. Statistik yang saya tampilkan ini dari Pengadilan Agama. Kemarin kita sempat diskusi menyinggung bahwa dulu tugas liputan saya pertama kali di Pengadilan Agama. Statistik menunjukkan bahwa penyebab perceraian tertinggi di Indonesia secara konsisten adalah perselisihan dan pertengkaran. Basisnya adalah krisis dalam melakukan komunikasi. Bahkan Bapak Ibu, jika kita lihat kekhawatiran keluarga-keluarga di Indonesia pada umumnya bahwa
perceraian itu biasanya karena masalah ekonomi. Nyatanya masalah ekonomi ini tidak ada setengahnya dari masalah komunikasi. Bahkan, bukannya saya membandingkan masalah-masalah yang lumayan serius, seperti mabuk, poligami, zina, kawin paksa, dan lain-lainnya bahkan hanya di angka 0. Ini menunjukkan komunikasi yang kita hadapi bukan hanya dalam lingkup masalah berbangsa seperti yang tadi disebutkan Pak Alubang di awal, tapi juga masalah kehidupan kita sehari-hari. Melakukan komunikasi krisis yang baik sama dengan menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan keluarga kita. Oleh karena itu, pada paparan kali ini yang saya bawakan adalah tentang komunikasi krisis. Bagaimana tantangannya yang ada di sekitar kita dan bagaimana seni untuk menanganinya. Untuk profil saya skip, tapi Pak Ali Rahman sudah menjelaskan. Nanti kita bisa sama-sama mempelajari lebih lanjut dari PowerPoint ini. Ini kayaknya ada yang main pena deh. Coba saya disable ya. Di mana ya disable-nya ya? Untuk ini USL di sini Bapak Ibu saya hapus sebentar. Nah, sudah. Saya yang bilang ya. Nah, sudah kembali. Langsung kita lanjutkan tentang komunikasi krisis itu sebenarnya. Banyak dari kita membayangkan krisis itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Padahal bagi orang-orang yang sudah memahami, krisis itu adalah satu kesempatan yang tidak datang 2 kali. Nah, itu Mas Hendra satu itu namanya. Coba kita disable nanti pennya. Dalam artian seperti ini, kita flashback ke awal krisis yang diakibatkan pandemi corona ini. Masih belum jauh dari bayangan kita. Bulan Maret tahun 2020, waktu itu semua orang panik. Harga properti misalnya hancur. Biasanya rumah yang dijual sekitar 1M, bisa jadi harganya setengahnya. Termasuk juga lapangan pekerjaan. Jadi perusahaan-perusahaan banyak yang dapat karya istilahnya teman-teman di perusahaan ini dapat karyawan harga diskon Bapak Ibu. Jadi biasanya karyawan itu digaji berapa juta karena ada pandemi ini, semua orang membutuhkan mata pencaharian, gajinya UMR lebih sedikit. Di satu sisi memang kelihatan tidak berempati, tapi bagi orang-orang yang mengambil peluang dalam kesempitan seperti itu, yang tidak terpuji ini jangan dicontoh, krisis adalah peluang. Nah, tugas kita di sini adalah bagaimana memanfaatkan krisis itu sebagai peluang, tapi dengan langkah yang baik. Dalam paparan ini, kita bisa lihat bahwa setiap krisis juga merupakan peluang untuk memperbaiki komunikasi, menghilangkan rumor negatif dalam artian gosip tentang kita, misalnya. Lalu mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki apapun masalah kita, dan mengkoreksi kesalahan atau penyimpangan dalam praktik. Kenapa demikian? Karena ketika krisis, semua mata memandang pada masalah yang sedang kita hadapi. Semua mata memandang pada kita. Misalnya, dalam kaitan pandemi COVID-19 itu tadi. Banyak yang bilang orang kehilangan mata pencaharian itu karena pandemi. Padahal sejak awal, kita ini hidup dengan penghasilan yang mepet. Sekali kita kehilangan penghasilan, misalnya, kita akan kesulitan memenuhi kebutuhan kita. Oleh karena itu dibutuhkan jaring pengaman sosial, dibutuhkan bantuan sosial. Istilahnya jika kita mengalami musibah, kita punya pengamannya. Jadi pandemi dan krisis apapun itu menunjukkan masalah yang sudah lama dimiliki, itu puncaknya dan itu momen untuk memperbaiki karena kita diberi kesempatan. Bukan karena ada pandemi lalu tiba-tiba ada masalah itu. Kembali ke penyebabnya, krisis dapat disebabkan oleh rangkaian kejadian yang tidak diharapkan.
tadi, misalnya pandemi itu kan tidak diharapkan. Kejadian yang tidak dapat dikontrol, dampaknya tidak pasti, dan mengancam situasi yang ada, mengancam penghasilan kita, dan lain sebagainya tadi. Nah, ciri-cirinya dari krisis itu, yang pertama cemas, pasti kita kehilangan sesuatu, apalagi kehilangan pendapatan. Yang kedua, walaupun tadi disebutkan tidak dapat dikontrol, tidak diharapkan kedatangannya, tapi kita bisa prediksi, kita bisa siapkan. Mungkin Bapak Ibu sempat menonton di media sosial banyak yang beredar. Ketika pandemi COVID-19 ini ternyata Bill Gates yang punya Microsoft itu beberapa tahun lalu sudah sempat berbicara tentang pandemi. Pandemi dari flu, dari kelelawar, memang tidak disebutkan namanya COVID. Itu bukan berarti Bill Gates yang membuat virus atau semacamnya, tapi dia mengharapkan ada krisis tersebut. Mengharapkan ini dalam artian dia tidak mendoakan itu terjadi, tapi karena dia berharap ada krisis, dia menyiapkan solusinya. Itu tadi saya sebutkan di awal bahwa krisis itu bisa dimanfaatkan dengan cara yang baik, tapi juga dengan cara yang tidak baik. Tugas kita berusaha sebaik mungkin supaya dengan cara-cara yang baik dan menguntungkan orang lain. Yang tiga, memilih strategi komunikasi yang tepat untuk komunikasi krisis. Nah, apa strategi yang tepat itu? Uniknya dari krisis ini, apapun krisisnya, pasti ada polanya. Polanya sama seperti cerita novel. Kita tahu ada awal, lalu ada klimaks biasanya ya kalau istilah novel, lalu ada anti klimaks. Nah, setiap krisis ada 7 tahap, ada 7 tahapan yang sudah diformulasikan oleh orang psikolog di tahun 1960-an itu, ada 7 tahapan. Yang pertama, pasti yang pertama itu kaget. Tidak menyangka, merasa terkejut, merasa kok dunia tidak adil kepada aku seperti itu misalnya. Lalu dilanjutkan dengan denial, anger, sama bargaining. Istilahnya setiap ada krisis, pasti namanya manusia itu mencoba menghindar dulu. Termasuk menghindar dari tuduhan, mencari kambing hitam. Itu penyakit lah dari diri kita. Saya yakin saya sendiri juga pasti pernah mengalami. Nah, strateginya bagi kita bukan untuk menghindari bagaimana supaya tidak mencari kambing hitam, supaya tidak menghindar, supaya tidak marah, karena itu manusiawi. Orang pasti marah dalam menghadapi masalah. Yang perlu kita strategikan adalah bagaimana tahapan-tahapan itu kita lalui secepat mungkin. Krisis kita ubah menjadi post krisis itu secepat mungkin. Kita terima masalahnya, kita cari solusinya, kita uji solusinya, lalu kita menerima masalah ini ada dan harus kita hadapi. Biasanya yang sulit adalah mengubah posisi dari krisis menjadi post krisis itu. Dari klimaks menjadi anti klimaks. Kita susah menerima masalah. Nah, itu yang perlu kita pelajari sama-sama. Semoga dengan adanya pertemuan ini kita bisa sama-sama mengembangkan diri. Termasuk saya perlu belajar dari Bapak Ibu juga, karena masalah dan krisis di dunia ini pasti sangat beragam. Ini tadi, berpindah dari post krisis ke krisis tidaklah mudah. Kita tadi sudah membahas tentang masalah pernikahan. Bagaimana lebih dari 50% perceraian di Indonesia ternyata disebabkan oleh masalah komunikasi, masalah perselisihan. Bahkan jauh lebih besar dari masalah ekonomi dan masalah yang terkait dengan ajaran agama. Selain itu juga ada masalah-masalah yang terkait di bidang yang lebih besar. Misalnya kita sama-sama kenal HP Nokia ini. Waktu awal kita kenal HP Android waktu itu, Nokia masih mengetawakan adanya HP Android, adanya HP iPhone. Ketika dia HP-nya tidak laku, ini direkturnya dia bilang gitu, kita itu nggak melakukan apa-apa, tapi kok kita kalah. Apa ya yang salah? Ini statement ini masih disebutkan di sekitar tahun 2019, kita tahun lalu. Saya yakin di tahun itu sudah jarang nih yang pakai Nokia. Coba nanti kita survei di anggota grup siapa yang tahun 2019 masih pakai HP Nokia.
Kadang HP Android sudah jauh lebih murah nih daripada HP Nokia. Kita juga punya tadi pandemi COVID-19. Ini salah satu buku rekan-rekan kami di kampus, Mitra Sevima juga, Muhammadiyah Surabaya, dan teman-teman. Dia melihat bagaimana komunikasi krisis berlangsung di banyak negara, lalu dibanding-bandingkan. Indonesia, sama seperti yang saya sebutkan tadi di awal, ada 7 tahapan krisis, mengalami kesulitan saat berpindah dari bagian krisis ke bagian post-krisis. Masih banyak di antara kita yang sifatnya denial menghadapi masalah pandemi ini. Baik itu pemerintah maupun masyarakatnya, kita masih sama-sama punya pekerjaan rumah untuk mengakui bahwa pandemi ini ada di sekitar kita. Kita perlu sama-sama cari solusinya, bukan menyalahkan satu sama lain. Ini tadi yang pengadilan agama dan statistik-statistik yang sudah kita lihat sama-sama. Nah, secara teori lagi-lagi kita bahas seperti minggu lalu, melihat ada tahapan-tahapan komunikasi krisis itu kan kelihatannya mudah. Kita harus segera pindah dari klimak menjadi anti klimak. Kita tidak boleh mencari kambing hitam, lalu sama-sama mencari solusi. Saya kira itu lagu lama lah. Bapak Ibu pasti sudah dengar nasihat-nasihat seperti itu, jauh dari yang saya lakukan saat ini. Dan saya kira yang kita cari sama-sama dalam paparan ini adalah strategi bagaimana mengubah nasihat itu menjadi praksis yang bisa kita terapkan sewaktu-waktu dengan semudah-mudahnya. Bagi saya, seni menanganinya cukup sederhana, walaupun absurd juga, karena tahapan tadi menyebutkan bahwa tahap keempat menuju tahap kelima, dari krisis menuju anti-krisis, itu depresi. Setelah depresi, kita bisa menerima masalah tersebut, kita bisa mencari solusinya. Jadi, untuk menangani krisis tersebut, segeralah depresi, lalu kita bereskan sama-sama. Depresi, kalau secara linguistik tadi, terjemahannya kan apa tadi ya, coba saya lupa. Bukan depresi yang menangis, lalu tidak bisa tidur, tidak bisa makan beberapa hari, tapi depresi itu mulai terpukul pada kenyataan yang ada. Ketika kita terpukul, kita merasa kondisi ini tidak baik, maka kita segera bangkit dan mencari solusinya. Depresi, walaupun kita anggap kurang baik secara sifat dan perilaku, tapi merupakan salah satu poin penting bagaimana kita bisa melakukan komunikasi krisis. Kita mengakui krisis itu ada, kita merasa tidak senang dengan krisis tersebut, lalu kita bisa lakukan komunikasi krisis. Secara umum, komunikasi kita bisa rencanakan dengan 4 tahapan. Ini tadi kita punya tujuannya, bahwa kita menyampaikan sesuatu untuk meluruskan atau untuk menenangkan. Lalu target pendengarnya siapa? Misalnya kalau masalah perceraian tadi, target pendengarnya tentu pasangan dan keluarganya atau anak-anaknya sekalian. Lalu pilih saluran komunikasinya. Kalau misalnya dengan keluarga, tentu jangan malah via WA, apalagi memutuskan hubungan via WA, kita bisa ketemu langsung, sambil makan misalnya, sambil nonton TV, kita pilih saluran-saluran komunikasi yang sesuai jalurnya. Kalau untuk audiens yang lebih besar, misalnya masyarakat luas, tentu bisa lewat cara-cara yang persuasif. Misalnya bicara musyawarah mufakat, lalu di balai desa, dan semacamnya. Lalu, satu lagi yang paling penting adalah manusia itu daya ingatnya sangat terbatas. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita memilih pesan utama. One at a time, satu-satu kalau bicara tentang pesan utama. Pesan utama yang satu-satu itu misalnya kalau kita contoh dalam pandemi COVID-19 tadi, kita bicara dulu di awal bahwa pandemi COVID-19 ini bahaya. Kita tekankan bahaya, bahaya, bahaya. Ini baru, kita belum punya obatnya, kita harus sama-sama waspada. Kalau yang selama ini kita lihat mungkin di media sosial, di media massa,
informasi itu kan banyak dan saling saut menyaut. Ada yang ngomongin bahaya, ada yang sudah ngomongin tentang teknis. Virus itu berisi protein dan lain sebagainya. Ada yang sudah ngomongin tentang masalah ekonomi dan masalah pariwisata. Manusia dengan ingatannya yang terbatas sulit mencerna informasi yang sebanyak itu dalam waktu yang cukup singkat. Ada sebuah buku, Bapak Ibu, yang judulnya The Death of Expertise, meninggalnya sebuah kepakaran. Karena sekarang itu orang-orang berusaha untuk menguasai bidang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, dapat info dari mana saja, sehingga yang terjadi saat ini bukannya kita kekurangan info, tapi kita ini terlalu banyak info. Memang kita tidak bisa mengendalikan apa yang ditulis di media sosial. Tapi dengan adanya strategi ini, kita bisa lah coba memilah-milah bacaan kita. Kita tidak perlu paksakan diri sendiri untuk memahami semua hal. Kita pahami dulu satu-satu. Misalnya sehari satu tema, sehari satu topik, seperti itu. Hal yang sama perlu kita lakukan saat kita melakukan komunikasi krisis. Tadi tahu audiensnya, misalnya kalau pasangan seperti apa, kalau sesama warga desa seperti apa, kalau masyarakat umum seperti apa. Lalu kita pahami kebutuhan masyarakat. Tadi dalam konteks pandemi, kebutuhan masyarakat yang pertama itu tahu dulu kalau COVID itu bahaya. Setelah tahu dulu itu bahaya, kita bisa bahas bagaimana kita bisa berperan supaya menjadikan COVID itu tidak bahaya. Lalu kita bahas bagaimana ekonomi bisa pulih sambil kita menerapkan protokol kesehatan. Yang selama ini kita lihat, semua info itu kan bersama-sama. Masih banyak orang yang belum paham tentang pandemi ini bahaya, tapi sudah bicara tentang vaksin, misalnya, sudah bicara tentang pemulihan wisata. Orang tersebut tidak bisa disalahkan karena dia pendengar yang kita sebagai orang yang melakukan komunikasi, kalau dalam webinar ini sesuai judulnya, perlu memperhatikan konteks-konteks tersebut. Nah, strategi yang ketiga, ini kemarin sempat kita bahas. Bagaimana kita komunikasi harus memperhatikan piramida kebutuhan Maslow. Piramida kebutuhan Maslow itu, Bapak Ibu, kebetulan di PPT ini tidak saya tulis ya, tapi mungkin saya bisa singgung secara singkat. Manusia itu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dulu. Hal tersebut baru bisa memenuhi hal di atasnya, baru bisa memikirkan hal di atasnya. Yang pertama fisiologi, makan, minum, sandang, pangan, lalu rasa aman, lalu kebutuhan sosial, lalu apa adalah tahapannya sampai ke tingkat aktualisasi diri, merasa terkenal, butuh panggung, butuh pengakuan masyarakat, butuh dicoblos waktu pemilu, dan lain sebagainya. Jadi ketika orang tersebut terganggu fisiologinya, merasa cemas, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa sehat, dia tidak bisa melanjutkan hidupnya, akan sulit bagi kita untuk mengajak dia ke tingkatan yang lebih tinggi. Nanti coba saya lihatkan PPT-nya yang kemarin. Nah, pesan utama dan pesan sederhana. Kita bahas dulu dari bagaimana menentukan target audiensnya. Ini di sebelah kiri. Memahami audiens berarti memahami konteks sosial lawan bicara kita. Mulai dari misalnya lawan bicara kita ini usianya berapa, pendidikannya bagaimana, masalah bahasa gimana, jenis kelamin, gender, dan perbedaan agama. Misalnya kita tahu masalah pandemi ini, kita sampaikan kepada audiens di daerah Puncak, di Bogor sana. Pendengar yang akan kita hadapi adalah bapak-bapak orang villa usia 40-an yang tingkat pendidikannya kurang begitu mahir, tapi masalah bahasanya bisa diadu. Dia bisa bahasa Indonesia, dia bisa bahasa Inggris, biasanya orang villa itu. Dan mereka punya kepentingan kuat di bidang ekonomi. Oleh karena itu,
misalnya kita merumuskan pesan utama dan pesan sederhana itu, kita bisa bicara kepada Bapak Ibu Akila bahwa pandemi COVID ini bahaya, kita sama-sama beresi, setelah beres nanti ekonomi jalan, wisata laris lagi. Misalnya seperti itu. Pesan sederhana, singkat, pakai slogan. Kalau bisa, kita sudah mengenal slogan 3M, cuci tangan, masker, lagi apa ya? Nanti dilengkapi. Sesingkat mungkin, diingat masyarakat seluas mungkin, sehingga mereka ingat. Nanti secara bertahap kita selipkan isu lain, kita selipkan pesan lain. Kadang memang kalau kebanyakan pesan, bisa jadi pesan yang kita sampaikan di awal akan dilupakan oleh pendengar. Secara umum itu, pesan sederhana. Tadi misalnya dalam konteks keluarga, pesan sederhana yang biasanya diangkat oleh Bapak Ibu pasangan mungkin tentang sayang anak kita. Itu kalau sayang anak kita berarti tahapan sosial. Kalau di piramida Maslow, tahapan membutuhkan kasih sayang dari orang lain dan semacamnya. Kadang ketika kita menyampaikan pesan singkat tentang sayang anak ini dalam masalah keluarga, kita kesulitan meyakinkan pasangan kita, bukan karena kita saking sengitnya dengan pasangan sehingga tidak bisa berkomunikasi, tapi kadang kita belum memperhatikan kebutuhan piramida Maslow pasangan kita itu apa. Kebutuhannya bisa jadi tentang rasa aman. Dia merasa kurang aman kalau sama Bapak karena keamanan, misalnya keamanan lahir maupun batin maupun rezeki, takut misalnya tidak bisa makan, tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya dan lain sebagainya. Nah, perlu mengkomunikasikan, perlu meyakinkan di level rasa aman dan bisa makan itu sebelum bahas tentang anak-anak, misalnya seperti itu. Nanti di sesi diskusi coba kita kembangkan lagi tentang bagaimana merumuskan pesan-pesan yang pas berbasis dengan apa yang kita sempat diskusikan ini. Ini kok hitam ya? Oh sudah selesai kalau ini. Coba Bapak Ibu sebelum kita tutup, saya akan tampilkan PPT yang minggu lalu. Seri 1. Di sini ya Bapak Ibu, sebentar coba saya bukakan. PPT seri 1. Nah, ini Bapak Ibu tentang piramida yang kita sudah sempat bahas di pertemuan kebutuhan manusia. Ternyata saya salah bicara tadi, bukan 7, 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama makanan minuman, itu masuk fisiologis, lalu keamanan keteraturan masuk rasa aman, lalu rasa cinta, keluarga itu masuk di sosial, lalu kebahagiaan, lalu aktualisasi diri. Harus dipenuhi dulu dari bawah ke atas, baru kita bisa bicara lebih lanjut tentang bagaimana melakukan komunikasi krisis. Jadi komunikasinya disesuaikan. Misalnya tadi masalah keluarga, kita tidak bisa langsung bahas anak. Kalau merawat anak, kalau misalnya masalah kita di bidang makanan dan minuman. Begitu pula kalau misalnya pasangan ini anak band misalnya, sudah suka manggung ke luar kota dan lain sebagainya, jarang ketemu keluarga. Ketika yang dibahas oleh si pria misalnya tentang ini tentang karir, ini tentang masa depan, kita bisa cari uang, kita nanti akan hidup enak, ketemu dengan banyak fans misalnya. Padahal yang dibutuhkan oleh si istri itu rasa cinta, rasa ketemu anak-anak di tahapan sosial. Ketika si pria bicara di tahap aktualisasi diri dan si perempuan pasangan putri bicara di tahapan sosial, ini nggak ketemu. Nanti akan menghasilkan perselisihan di bidang komunikasi, masuk ke statistik tadi. Ini juga tadi tentang COVID-19. Kita sudah sempat singgung terkait bagaimana cara komunikasinya.
Akan tetapi piramidanya belum dipenuhi dulu ideologisnya, baru bisa kita ajak di tahapan-tahapan lebih tinggi lagi. Termasuk misalnya mengajak masyarakat jadi relawan, masyarakat mencoba vaksin, masyarakat berdonasi yang kemarin kita sempat saksikan sama-sama, banyak Bapak Ibu dermawan luar biasa menggantungkan makanan dan minuman di pagar rumahnya, saling mengisi, saling memberi. Itu kan bisa dilakukan jika masyarakat tersebut sudah masuk pada tahap aktualisasi diri. Belum semua di antara kita sampai di tahap tersebut. Dan tidak apa-apa, ini piramida bukanlah suatu perlombaan. Hidup ini kita ada di tahapan kita masing-masing. Nah, yang paling penting dalam perihal komunikasi adalah kita sama-sama memahami sampai mana tahapan kita, sampai mana tahapan orang yang ada di sekitar kita, lalu sama-sama menyesuaikan, sama-sama mencari jalan tengah. Jangan sampai malah kita pura-pura ada di tahapan yang lebih tinggi. Karena selain menyulitkan diri kita sendiri, juga mengakibatkan dalam komunikasi kita tidak akan ketemu dengan lawan bicara. Saya kira itu paparan singkat saya. Nanti di sesi tanya jawab, kita perlu diskusikan sama-sama bagaimana cara merumuskan komunikasi krisis, termasuk langsung saja apa yang bisa kita bicarakan ketika kita menghadapi suatu masalah tertentu yang sedang dihadapi Bapak Ibu. Misalnya tadi kita sudah singgung tentang keluarga dan tentang pandemi. Bisa saja nanti kita singgung anak sulit sekolah, gimana caranya supaya mengajak. Kita diskusikan bareng-bareng. Bisa jadi saya kekurangan informasi, Bapak Ibu yang ada di sini, sama-sama kita sharing bareng. Itu saja Bapak Ibu dari PPT saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Halifur Rahman, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali nih Pak Ilham paparannya. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semuanya yang hadir ya. Mungkin memang apa yang disampaikan oleh Bapak Ilham tadi belum final, artinya sebenarnya masih banyak hal yang bisa didiskusikan. Makanya sebentar lagi kita akan memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Namun sebelumnya dari panitia menyampaikan pengumuman sebelum memasuki sesi diskusi ini, antara lain berkaitan dengan absensi. Ya. Sebenarnya sudah dibagikan di WA Group, namun ada kemungkinan peserta yang belum membacanya, sehingga informasi ini tidak tersampaikan. Maka sebelum memasuki sesi diskusi kami akan menyampaikan berkaitan dengan absensi akan dibagikan di tengah sesi diskusi, insya Allah sebentar lagi. Link absensi hanya dibagikan di chat Zoom dan live chat YouTube sebagai bukti partisipasi saat webinar berlangsung. Poin ketiga, link absensi lebih dari satu dikelompokkan berdasarkan huruf depan nama masing-masing peserta. Jadi mohon nanti para peserta ketika yang akan mengisi absensi, mohon dilihat dulu link ini untuk nama peserta dengan huruf depan apa. Kalau saya M, berarti saya ada di link ke berapa gitu ya, nanti bisa dilihat. Kemudian mengisi absensi di link yang sudah ditentukan supaya untuk ketertiban administrasi panitia juga tidak tumpang tindih sama mendukung kelancaran pengiriman sertifikat kehadiran. Yang terakhir terkait dengan absensi, mengisi absensi itu cukup sekali saja karena ada peserta di webinar-webinar kami sebelumnya yang kami mengeluarkan absensi link absensi 4, keempat-empatnya dia Kemudian poin berikutnya berkaitan dengan e-sertifikat. 1. Nama yang tertera di e-sertifikat sesuai yang peserta tuliskan di link absensi. Maka dari itu, ketika menuliskan nama sendiri jangan sampai salah. Besar, kecil hurufnya, kemudian ejaannya mungkin ya jangan sampai salah. Yang kedua, e-sertifikat diberikan kepada yang terdaftar, yang hadir, dan yang mengisi absensi. Tiga poin ini harus dipenuhi.
Panitia tidak dapat melayani permintaan e-sertifikat bagi yang tidak memenuhi salah satunya, terdaftar tapi tidak hadir, ya, tidak mengisi absensi, atau daftar hadir tapi tidak mengisi absensi. Kita tidak dapat membuktikan kehadiran karena sebagai bukti kehadiran mengikuti webinar itu adalah dibuktikan dengan mengisi, salah satunya bisa dibuktikan dengan mengisi absensi ini. Poin berikutnya berkaitan dengan pengiriman e-sertifikat. Panitia menyeting pengiriman e-sertifikat secara otomatis dengan memanfaatkan fasilitas Google Add-on Autograph. Kedua, e-sertifikat disetting terkirim ke email yang peserta tuliskan di link absensi. Karena itu penulisan emailnya juga jangan keliru, nanti bisa tidak terkirim e-sertifikatnya. Yang ketiga, sebagai antisipasi gagal kirim, link pengunduhan e-sertifikat akan dikirim ke WA Group. Untuk kepentingan ini, peserta dimohon tidak langsung keluar dari WA Group dulu, karena link pengunduhan e-sertifikat untuk antisipasi tidak terkirim ke email Bapak Ibu, linknya akan dikirimkan melalui WA Group. Poin keempat, jika ingin mengunduh link sertifikat, sangat disarankan menggunakan laptop atau personal computer PC, ya. Karena ada kemungkinan tidak muncul semua di HP karena datanya banyak, sehingga kok nama saya nggak ada di sini, padahal kalau dibuka di laptop namanya ada. Kemudian poin terakhir tentang komplain e-sertifikat. Panitia hanya melayani pengaduan tidak menerima e-sertifikat bagi yang 3 poin tadi, terdaftar, hadir, dan mengisi absensi. Nah, jika memenuhi 3 poin ini tapi kok belum menerima e-sertifikat, silakan hubungi panitia. 2, pengaduan e-sertifikat dibuka mulai 1 hari setelah webinar berlangsung. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu, mungkin emailnya masih OTW ke alamat Bapak Ibu belum nyampe, tunggu sampai besok. Kalau besok tidak ada, di link tidak tertera, baru hubungi panitia. Kita akan buatkan e-sertifikat secara manual. Yang terakhir, pengaduan sebaiknya setelah menunggu email masuk dan melakukan penelusuran melalui link yang dibagikan. Karena kejadian kemarin sudah mengajukan pengajuan e-sertifikat, dibuatkan manual oleh panitia, tiba-tiba ada balasan email masuk ke panitia, oh berarti email yang panitia kirim itu sudah diterima, biar tidak duplikasi ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu ketentuan berkaitan dengan absensi dan e-sertifikat. Mari kita memasuki sesi diskusi supaya kita bisa menggali informasi lebih banyak lagi dari Bapak Ilham dari Atollah ini berkaitan dengan krisis komunikasi. Mungkin Bapak Ibu kami harapkan bisa menyampaikan secara langsung ya, biar lebih komunikatif. Boleh raise hand dulu, nanti kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Bapak Ilham. Apakah berkaitan dengan krisis pribadi yang dialami dalam berkomunikasi di kehidupan pribadi bersama keluarga, atau mungkin di tempat kerja, atau selaku pimpinan dengan bawahannya, atau mungkin pengalaman orang lain melihat krisis komunikasi yang dihadapi. Beberapa pertanyaan sudah ada yang diketik di fitur chat, nanti juga akan kami sampaikan kepada Bapak Ilham. Namun sebelumnya ini sudah ada yang raise hand, saya akan berikan kesempatan pertama kepada Bapak Bayu Aryawan. Silakan Pak Bayu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Bayu Aryawan, alumni Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Mau bertanya kepada Pak dari Atalla untuk pertama, karena ini pertanyaan pertama untuk langsung, nanti keduanya lewat chat. Itu komunikasi krisis kan kita lihat bahwa kasus di beberapa organisasi itu banyak sekali anggota organisasi itu malas banget, padahal sudah diingatkan berkali-kali bahwa mereka harus hadir dalam rapat itu. Kira-kira begini,
pendekatan ini kan ada dua, pendekatan persuasif dan pendekatan secara pendekatan dengan ini, dengan teguran, dengan lisan, dengan teguran melalui melalui pendekatan lisan lah gitu, atau teguran. Persuasif itu tunggu dulu ya, mohon maaf ini lupa. Pendekatan itu ada dua, yaitu pendekatan persuasif melalui tulisan dan pendekatan teguran secara langsung. Kira-kira ini pendekatan tuh kelemahannya apakah pada membentuk komunikasi krisis atau tidak? Jika ada komunikasi krisisnya, ini anggota organisasi ini kalau sampai begini tuh bakal berlarut, Pak Dari. Jadi apa sih yang perlu dilakukan dalam mengatasi masalah ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ilham Dari, itu pertanyaan dari Bapak Bayu ya, Bapak Bayu Aryawan dari Sulawesi ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Ya, baik, silakan Pak Ilham. Terima kasih Mas Bayu atas kesempatannya. Saya membayangkan bahwa orang ikut organisasi itu biasanya ada dua fase. Yang pertama, dia ingin ketemu teman lain, lalu mereka ada komunitas, mereka bersama-sama melakukan sesuatu, atau yang kedua, mereka butuh panggung, mereka butuh diakui oleh teman lainnya. Ikut organisasi kan kalian itu, apalagi organisasinya semacam organisasi yang punya pengaruh luas di masyarakat. Baik itu organisasi, kalau misalnya mahasiswa, mungkin semacam Pak Bayu masih di UHU gitu, organisasi kemahasiswaan lah, entah itu BEM atau kawan-kawannya, atau ketika sudah di masyarakat berarti organisasi itu bisa partai politik, LSM atau semacamnya. Jadi kemungkinan orang mengikuti organisasi itu ada dua alasan. Dia butuh sosialnya atau butuh aktualisasi dirinya. Biasanya Pak Bayu, ketika kita sudah lama kenal dengan orang ini, kita bisa kelasa nanti. Dia ini sebenarnya butuh apa di organisasi. Apakah dia butuh teman atau dia butuh panggung. Nah, pintar-pintarnya kita sebagai organisatoris adalah menyiapkan kebutuhan tersebut. Misalnya, kalau dia orang yang butuh panggung, bisalah kali-kali diajak entah menulis di koran atau dibuatkan webinar seperti ini, dia nanti jadi pembicaranya atau jadi moderatornya. Kan keren tuh misalnya organisasi partai politik yang gede di sana, lalu membuat webinar dia sebagai moderatornya. Nanti seiring waktu dia akan aktif. Ini menurut saya loh ya. Bisa juga nanti Mas Bayu share insight-nya, atau malah sudah dilakukan tapi belum berhasil, kita sama-sama identifikasi masalahnya. Atau kalau misalnya yang kedua, orang itu butuh sosial, maka kita ya buat kegiatan-kegiatan yang aktif di misalnya sekretariatnya harus ada orang, harus ada terus diskusi-diskusi, baik itu diskusi yang santai ataupun tingkat tinggi. Nah, kadang juga tidak menutup kemungkinan ada orang yang bergabung di organisasi itu karena kebutuhan fisiologis. Dia butuh pendapatan cepelan lah, atau dia butuh juga makan dari kegiatan-kegiatan organisasi gitu. Kita bisa lihat banyak anak-anak senang ikut seminar kalau ada kontribusinya. Itu wajar, manusiawi. Kita tidak bisa mendiskreditkan satu kebutuhan manusia lebih mulia daripada kebutuhan yang lain. Semuanya sama. Kalau kita singgung apa yang sudah kita sampaikan minggu lalu, kan derajat manusia di mata Allah itu sama, yang tidak ibadahnya lah. Jadi dalam melihat tahapan-tahapan ini, kita nggak boleh lihat bahwa yang aktualisasi diri itu lebih tinggi daripada yang lain. Yang kita lihat adalah manusia sedang menjalani kehidupannya, sama-sama menghadapi tantangannya. Kalau misalnya yang suka jajan kayak gitu, ya kita pintar-pintarnya misalnya organisasi itu punya fasilitas makan kecil-kecilan, sering-sering lah ditraktir martabak atau apa. Nanti biasanya ngumpul-ngumpul sendiri tuh anak-anak organisasi kalau ada martabak atau kopi-kopi di sekretariatnya. Ini saran dari saya, Mas Bayu. Coba mungkin Mas Bayu kalau berkenan di-share lah. Misalnya teman-temannya ini biasanya tidak aktifnya karena masalah.
saya belum menyinggung tentang teguran ya. Kalau saya kok melihatnya teguran ini agak sulit di organisasi. Karena organisasi ini kan sifatnya sukarela. Dia ikut ya karena dia ingin memenuhi kebutuhan dirinya. Kalau misalnya dimarahi kok saya takutnya malah dia nanti tambah nggak aktif. Kecuali memang organisasi ini sifatnya organisasi yang pekerjaan atau organisasi profesi, mungkin beda lagi ceritanya. Itu dari saya, Mas Bayu, Pak Rahman, terima kasih. Terima kasih Pak Ilham. Ini ada yang raise hand juga, ada Ibu Neneng Anggraini, ada Bapak Dedi Permana, tapi mohon bersabar ya Bapak Ibu ya. Kita beralih ke yang di kolom chat dulu. Ini ada pertanyaan peserta yang mengikuti di live dari Ibu Anindya Herawati dari Ngawi, Jawa Timur. Beliau bertanya, bagaimana cara atau sikap kita ketika berbicara dengan orang yang keras kepala? Silakan Pak Ilham. Terima kasih Bu Anindya, salam hangat. Saya dari Surabaya Bu, semoga teman-teman di Ngawi sehat selalu juga. Terkait dengan keras kepala, ini sebenarnya sempat kita singgung nih minggu lalu, tapi kita elaborasikan lagi minggu ini dengan teori-teori yang kita kenal bareng-bareng di sesi ini. Jadi ketika kita menghadapi orang keras kepala, kita selain coba identifikasi masalahnya, misalnya kebutuhan orang itu apa, kita juga harus memahami kondisi sosial orang yang keras kepala tersebut. Kadang, Bapak Ibu, ada orang yang keras kepala, ada orang yang menunjukkan rasa marahnya karena dia butuh aktualisasi diri. Ketika marah itu kelihatan gagah. Ketika melakukan bullying misalnya, orang itu bukan karena dia badannya lebih gede atau dia kalau bertengkar pasti menang, tapi dia kadang membutuhkan panggung untuk membuktikan ke teman-temannya, membuktikan ke lingkungannya bahwa dia itu bisa lah, menang lah kalau misalnya gelut. Makanya kita mengenal ada fenomena seperti kalau di Jogja itu kelitih. Jadi kelitih itu begal, tapi tidak diambil motornya. Jadi kadang cuma, mohon maaf, disakiti, dicederai pengendaranya, lalu misalnya sakit, tergeletak di jalan seperti itu, tapi tidak diambil apapun, dompetnya tidak diambil, kendaraannya tidak diambil, ya sudah dibiarin. Tapi itu nanti akan jadi cerita di warung kopi, di angkringan bahwa aku bisa loh. Nah, itu berarti kebutuhan mereka kan panggung. Kadang tidak sedikit sosok-sosok yang keras kepala karena membutuhkan panggung tersebut. Nah, bagaimana posisi kita kalau misalnya posisi kita bukan orang yang harus berhubungan dekat dengan orang tersebut, misalnya itu bukan keluarga kita atau rekan kerja yang kita banyak berhubungan dengan dia, ya sebaiknya dihindari saja. Hindari komunikasi dengan orang yang bersangkutan sambil didoakan bahwa orang tersebut terketuk hatinya. Selemah-lemahnya iman adalah doa. Kalau kita tidak bisa menasehati, ya kita doakan semoga hatinya terketuk. Tapi kalau misalnya sosok tersebut adalah orang dekat kita dan kita berkepentingan untuk mengetuk hatinya supaya cepat-cepat sadar, selain didoakan, kita coba salurkan kebutuhannya. Misalnya kebutuhan panggung tadi, ya kita ajak bicara baik-baik, kita bisa kok carikan panggung dengan medium-medium yang lebih positif. Misalnya kalau keras kepalanya ingin mengatur-atur, misalnya keluarga nih, ada kadang orang tua yang ingin anaknya harus apa ya, ini kan lagi musim pegawai negeri yang mungkin standarnya harus jadi pegawai negeri. Ini saran yang baik juga, tapi kadang anak zaman sekarang ada yang cukup sulit diajak jadi pegawai negeri. Anak-anak misalnya menghadapi orang tua yang dianggap keras kepala, padahal ya sama-sama baik, nasihat ini bisa lah kasih tahu, Bapak saya bisa loh di swasta, saya bisa dapat penghasilan yang cukup baik juga, dibanggakan tetangga-tetangga. Kita yakinkan seperti itu pelan-pelan, insya Allah sosok tersebut yang keras kepala akan sadar.
Saya kira itu saran dari saya Bu Anindya. Kalau misalnya ada kekurangan, kita bisa saling sharing-sharing termasuk konteks masalah yang ada di Bu Anindya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ilham. Baik, kita kembali ke yang raise hand. Ibu Nini sudah tidak raise hand, ada Pak Dedi Permana. Kami persilakan Pak Dedi, silakan Pak untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam. Saya Dedi dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mau nanya soal mengenai kritik Pak Ilham. Kritik ini kan sebenarnya sederhana aja ya. Kita mungkin ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin masukan lah untuk entah teman atau orang dekat kita gitu. Tapi ini jadi gampang-gampang susah. Katakanlah kalau misalkan orang yang kita sampaikan kritik tersebut open-minded gitu, atau dia terbuka itu enak. Tapi ini kan kadang ada juga gitu yang kita sampaikan kritik, ya boro-boro malah menerima dengan baik gitu, tapi malah belum apa-apa udah defensif duluan gitu. Jadi kira-kira bagaimana sih tipsnya untuk menyampaikan kritik itu secara baik? Nah itu pertama Pak Ilham. Kemudian pertanyaan kedua, orang itu kan macam-macam gitu. Ada yang dia suka ngomong, ada yang dia jarang ngomong gitu. Mungkin bahasanya itu ada yang ekstrovert, ada yang introvert gitu ya. Nah, kalau kita berbicara dengan orang yang ekstrovert itu gampang. Kita membuka komunikasi dengan mereka, ngobrol, diskusi dan sebagainya. Tapi begitu kita berbicara dengan orang yang katakanlah introvert, nah itu kan agak susah. Nah, kita ngomong sudah panjang lebar gitu kan. Padahal kita pengen diskusi, kita pengen ngobrol banyak gitu. Kita sudah ngomong panjang lebar, tetapi responnya tidak seperti yang kita harapkan gitu. Jadi kalau kita ingin berkomunikasi dengan orang yang introvert seperti ini, kira-kira langkahnya gimana? Gitu aja pertanyaannya, Mas Ilham. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Dedi. Menarik pertanyaannya. Memang bicara kritik itu ya tidak semuanya bisa dikritik ya. Makanya mengkritik juga perlu seni. Karena orang yang kita kritik belum tentu bisa menerima kritikan kita. Nah, ya silakan Mas Ilham, Pak Ilham untuk menjawab pertanyaan Pak Dedi tadi. Mantap Pak Rahman, Pak Dedi. Saya itu punya teman namanya Pak sama persis dengan Pak Dedi Permadi dan dia aktif di bidang komunikasi, Pak. Mungkin kapan-kapan kalau Pak Dedi search namanya sendiri ketemu dengan sosok ini. Beliau sekarang malah di staf khususnya Menteri Komunikasi, Pak. Namanya Dedi Permadi, sama persis. Jadi unik ini webinar komunikasi kita ketemu dengan Pak Dedi Permadi terkait dengan kritik, Pak. Anyway, Pak Dedi Permadi, memang tadi disebutkan bahwa susah-susah gampang melakukan kritik. Apalagi saya menambahkan konteks lingkungan kita di Indonesia. Kita ini punya adat ketimuran, mempertimbangkan konteks sosialnya bukan hanya kebutuhan. Tadi seperti saya jelaskan kan, saya melihatnya hanya teori-teori seperti lagi butuh makan, atau lagi butuh rasa aman, atau lagi butuh panggung. Mengkritik di Indonesia ini juga butuh melihat kondisi lawan bicaranya. Nah, melihat kondisi lawan bicara ini uniknya juga bisa kita identifikasi dengan piramida tadi. Kadang banyak orang yang sudah di atas ini Pak Dedi, dalam artian dia lumayan dituakan di kampung tersebut. Ketika kita melakukan kritik, kita sama saja mengganggu panggung yang bersangkutan, mengganggu aktualisasi diri yang bersangkutan. Strategi yang kita bisa ambil dari dilema ini, ya kita kritiknya di belakang layar, kita kritiknya sambil diam-diam. Istilahnya aib yang bersangkutan jangan sampai diketahui orang lain. Ini biasanya ada ketimuran yang kita miliki. Tapi kadang tidak sedikit juga yang sudah kita bilangi dengan baik-baik, di belakang panggung pun masih merasa kurang berkenan. Nah, untuk hal ini memang kita perlu perhatikan lagi piramida tadi kondisinya. Dia ini butuh apa? Ketika benar-benar kita merasa, udahlah ini tidak bisa dinasehati, memang agak sulit dikritik, ya sudah, kita doakan saja. Semoga yang bersangkutan terketuk hatinya menjadi lebih baik. Terkadang Pak Dedi, ketika kita merasakan sesuatu yang perlu dikritik, kita ini bukan satu-satunya orang yang merasakan hal tersebut. Kemungkinan ada orang lain yang juga merasakan hal yang sama,
Cuma memang belum sampai lah untuk menyampaikan hal tersebut. Semoga di lain kesempatan ada orang lain yang bisa mengutarakan maksud-maksud kita. Mungkin saran saya agak tidak membantu ya Pak Dedi, tapi ya memang kondisi kita ini serba dilema, kita mencari jalan tengah lah ini intinya. Terus yang kedua, tentang ekstrovert, bagaimana melakukan komunikasi. Nah, nanti coba kita bareng-bareng sel PPT yang minggu lalu nih Pak Halifur Rahman, menarik pertanyaannya ternyata lumayan nyambung tema-tema ini. Jadi kita kemarin sudah mencoba melakukan survei Pak Dedi, ada sosok-sosok, ini survei psikologi 60 tahun yang lalu di Amerika Serikat. Pilih sosok yang kiri atau yang kanan. Kita sama-sama nggak kenal sama sekali sosok tersebut, tapi kita disuruh milih wajah yang kiri atau wajah yang kanan. Hasil survei psikologi 60 tahun yang lalu itu sama persis hasilnya dengan hasil para peserta Zoom meeting. Dan kesimpulan dari jurnal tersebut menyatakan bahwa yang paling penting bagi kita dalam melakukan komunikasi itu bukannya tentang penampilan kita, bukannya tentang kita ahli bicara atau tidak, tapi kita menjiwai lawan bicara kita. Resemblance istilahnya. Jadi misalnya kita mencalonkan diri dalam pemilihan umum, maka kita harus menyesuaikan diri dengan gaya pemilih di Indonesia. Oleh karena itu, misalnya calon-calon politik tertentu menggunakan gaya belusukan, menggunakan gaya penampilan yang sederhana. Ini resemblance. Kita sama-sama tahu bahwa sosok tersebut bukanlah sosok yang pandai dalam menyampaikan idenya. Ini saya bukan bicara tentang kecerdasan loh ya, tapi saya bicara tentang gaya bicara. Kita sama-sama lihat Bapak Presiden itu punya ide gagasan yang luar biasa, tapi memang kalau dalam gaya bicara yang bersangkutan cukup terpatah-patah. Nah, terpatah-patah ini bukan berarti kelemahan. Ini sesuatu kekuatan yang dimanfaatkan dengan baik. Caranya dengan cara menyesuaikan konteks masyarakat yang ada. Nyatanya, masyarakat kita itu bukan semuanya orang yang pandai bicara. Masyarakat kita itu bukannya orang yang pandai dalam artian pandai secara pendidikan. Kita kemarin sempat singgung juga, banyak orang yang membayangkan milenial ataupun masyarakat kita saat ini itu orang yang berpendidikan tinggi, kuliah di luar negeri misalnya, lalu kerjanya di daerah SCBD. Padahal kalau kita baca statistik kita, milenial dan masyarakat kita usia ya 20 sampai 40 itu adalah Bapak Ibu pekerja keras yang kerjanya di daerah, yang tinggalnya di daerah Bogor ke selatan, lalu kerja di pusat kota atau bahkan di kantong-kantong daerah industri dengan mayoritas ijazah SMA. Misalnya kalau di Surabaya di Rungkut, kalau di Banten ya di Karawang, kalau di Jakarta di daerah-daerah industri. Ini menunjukkan bahwa bayangan kita kadang terlalu tinggi. Karena memang kita melihat sesuatu di media itu kan selalu baik kan. Ya memang orang di media pengennya yang dilihatkan yang baik. Jadi dalam kita menghadapi, misalnya kita identifikasi ada orang yang ekstrovert, ada orang yang introvert, kita tidak perlu minder Pak Dedi. Kita ajak omong bicara saja. Saya yakin pasti akan banyak kesesuaian atau seiring waktu bicara itu pasti lancar. Kalau misalnya kita ajak bicara kan kita nanti kelasani, oh dia orangnya seperti apa. Kita menyesuaikan sedikit demi sedikit, pasti nanti ketemu. Saya berani yakinkan itu. Tidak perlu takut bahwa lawan bicara kita kurang cocok dalam melakukan komunikasi. Yang penting ikhtiar dulu, hasil nanti yang atas yang atur. Terima kasih Pak Dedi, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Ilham, terima kasih Pak Dedi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini Pak Ilham. Ada di kolom chat Zoom sekarang dari Ibu Dahlia, berasal dari Kota Sugita Bina, Magelang, Jawa Tengah. Pertanyaannya, bagaimana cara meyakinkan orang tua agar diberi izin menikah? Karena kalau perempuan ingin menikah kan harus mendapat persetujuan orang tua, khususnya bapak. Tapi sulit sekali meyakinkan orang tua padahal usia sudah
menginjak mau mendekati gitu ya, menginjak kepala 3. Ini gimana Pak Ilham? Silakan mungkin bisa berbagi saran. Terima kasih Bu Madinah. Yang pertama, saya ikut senang dalam artian kalau saya membaca seperti teks tadi berarti jodohnya sudah ketemu lah ya. Tinggal bagaimana meyakinkan orang tua supaya mendapat restunya. Insya Allah lah kita semuanya di satu webinar ini mendoakan kalau jodoh nggak akan kemana. Lalu tentang cara meyakinkan orang tua. Ini juga pertanyaan saya kira sempat dibahas nih minggu lalu. Kita sama-sama melihat tadi piramida Maslow, piramida kebutuhan diri kita. Saya coba tampilkan supaya ada bayangan. Karena tadi di awal presentasi memang kita tidak bahas ya. Nah, Stip sudah tampil tentang jodoh tadi Bu Madinah. Banyak orang tua yang memang khawatir ketika memberi restu kepada anaknya untuk melanjutkan bahtera kehidupan atau rumah tangga kan istilahnya. Karena memang orang tua itu merasa khawatir anaknya, kesayangannya yang sudah dibesarkan puluhan tahun istilahnya sudah diberi penghidupan yang layak, nantinya ketika bersama pasangannya tidak mampu mendapatkan kebutuhan tersebut. Bagi saya, saran saya, meyakinkan orang tua berarti harus membuktikan bahwa kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Selama ini Bu Madinah mendapat fasilitas dari orang tua itu seperti apa sih? Apakah misalnya orang tua Mbak Madinah ini seorang pedagang atau seorang yang profesi cukup seperti mayoritas masyarakat Indonesia, artinya untuk makan minum terpenuhi, keamanan terpenuhi, kebutuhan sosial terpenuhi. Atau jangan-jangan Mbak Madinah ini salah satu orang yang cukup berada di daerah tersebut, di Magelang, misalnya punya oleh-oleh Winko atau apa, jadi tahapannya sudah di tahapan penghargaan atau aktualisasi diri. Biasanya Mbak Madinah ketika orang sudah di tahap aktualisasi diri, menikah itu juga salah satu medium aktualisasi diri. Jadi kalau kita datang di resepsi ini Mbak Madinah, kita akan lihat tamu-tamunya biasanya juga dari kalangan pejabat. Ini contoh. Resepsi pernikahan ditempatkan oleh beberapa masyarakat tertentu bukan hanya sebagai ajang mempertemukan dua insan, tapi juga sebagai panggung dia dalam kehidupan sosialnya. Dan perdebatan terkait hal ini memang pasti ada. Tapi kalau saya memandangnya, orang itu ada di tahapan yang berbeda. Kita perlu hormati posisi tersebut dan kita perlu sesuaikan. Misalnya orang itu sudah di tahapan aktualisasi diri, ya sudah. Berarti kita mau tidak mau harus menyesuaikan. Untuk itu, biasanya orang yang sudah di tahapan aktualisasi diri ini pasti cari bobot bibit-bibitnya yang cukup baik. Misalnya yang ditulis di undangan bagus lah, atau juga dari kalangan yang cukup tinggi. Bagaimana misalnya ketika jodoh kita belum memenuhi ekspektasi dari mertua? Ini pertanyaan $1 juta ini istilahnya, pertanyaan $1 juta umat. Bagi saya, kita ikhtiar dulu untuk mengkomunikasikan secara persuasif kepada orang tua. Misalnya meyakinkan standar lah, kita sering dengar insya Allah walaupun sekarang hidup kita belum bisa sejahtera, belum bisa punya rumah sendiri, tapi saya akan punya pendidikan, saya akan punya keahlian tertentu, dan keahlian ini sangat dibutuhkan nanti di masa mendatang, nabung lah, insya Allah prospek. Kadang orang tua memahami kalau kita bicara seperti itu. Kita juga bisa ikhtiar misalnya, kalau kebutuhan orang tua itu di tahapan penghargaan, ini saya pernah lihat ini di penghargaan. Jadi saya punya teman wartawan, orang tua yang didekati itu seorang pedagang, dan untuk mendekati si pedagang ini, beliau sebagai wartawan menulis tentang
dagangan si bapak ini lalu diterbitkan di koran. Wah, ketika terbit di koran itu bangga diceritakan di satu kampungnya, bahkan langsung dikenalkan sebagai calon menantu. Ini loh calon menantuku bisa nulis di koran, dituliskan aku sambil bawa tanaman apa yang janda bolong itu, iya janda bolong ya kalau nggak salah, itu masuk di koran kayak gitu, lalu dapat restu. Padahal dia kalau secara pendapatan dan lain-lain, ya bujangan baru menulis karir. Tapi akhirnya bisa memenuhi kebutuhan calon mertua yang butuhnya sudah di tahap penghargaan. Sudah mampu, uangnya banyak, punya putri cantik lah istilahnya, akhirnya mau. Itu ikhtiar-ikhtiar kita, bagaimana cara kita mencari langkah-langkah kreatif. Kalau misalnya Mbak Madinah ini dalam posisi putri, bisalah dibujuk-bujuk cowoknya, diajak berpikir bareng-bareng gimana caranya meyakinkan orang tua. Insya Allah kalau sudah jodoh tidak akan kemana, dan Mbak Madinah rajin ikut webinar seperti ini, saya yakin calon pasangannya juga pasti bobot bibit-bibitnya sangat bagus. Kita ikut mendoakan. Terima kasih Mbak Madinah. Baik, terima kasih Pak Ilham ya. Mudah-mudahan tetap memberikan semangat bagi Mbak Dahlia kalau nggak salah tadi namanya ya, yang dari Magelang. Oh, iya. Sorry. Insya Allah jodoh sudah ada yang menentukan, tinggal waktunya kapan, mudah-mudahan segera dipertemukan. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Ada yang raise hand sebentar? Oh, belum ada yang raise hand ya. Yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung, silakan Bapak Ibu raise hand. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Mbak atau Ibu Hamidah. Beliau Ibu ini ya, karena Ibu guru sepertinya. Izin bertanya, masih mahasiswi. Izin bertanya, saya mahasiswi TGSD. Sering menjumpai anak SD itu pasif dan kurang komunikatif dalam pembelajaran di sekolah, terutama di SD daerah desa. Pertanyaannya, bagaimana cara memberi stimulus yang benar supaya anak bisa berpikir kritis dan lebih komunikatif? Apalagi sekarang ada pandemi juga. Terima kasih Pak Ilham, silakan. Oke, Bu Hamidah, semoga semangat, luar biasa perjuangannya Bapak Ibu guru SD. Menurut saya pribadi nih, Pak Alif Rahman dan Bapak Ibu sekalian, jadi guru SD dan guru PAUD itu profesi yang paling sulit komunikasinya, termasuk pengabdiannya. Komunikasi dengan anak yang lebih kecil itu lebih sulit daripada orang dewasa. Karena anak kecil itu macam-macam. Apalagi satu kelas, berapa puluh anak, kebutuhannya macam-macam. Tadi kita bicara tentang memenuhi kebutuhan piramida Maslow. Ada yang butuh rasa aman, ada yang sudah butuh panggung. Nah, kalau anak 40 bisa jadi kebutuhannya beda-beda. Ada anak yang pasif karena kalau bicara salah takut dimarahi. Sering dimarahi orang tua di rumah, lalu ketika di SD tersebut akhirnya pasif karena kalau dia salah takut dimarahi. Itu wajar, ada, dan jumlahnya tidak sedikit. Tapi ada juga anak yang tidak berani ngomong karena dia takut kalau ngomong salah lalu nilainya jelek. Dia sudah di tahapan penghargaan. Mending aku diem, nanti belajar pas ujian, nanti nilainya bagus. Ada seperti itu. Lalu guru-guru biasanya memberi insentif. Kalau bicara, kalau tanya nanti ditambah nilainya atau ada nilai tambahan. Itu di tahapan penghargaan. Banyak pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan untuk memberi insentif pada anak-anak. Itu tadi salah satu contohnya. Lalu biasanya kita sambil persuasi bilang lah, nggak apa-apa kok salah, nggak dimarahin. Kita pasti sering dengar yang kayak gitu. Itu di tahapan rasa aman. Tadi rasa aman sudah, penghargaan sudah. Biasanya kalau anak-anak yang paling aktif dikasih hadiah ranking 1, dikasih buku tulis lah, atau dikasih apa, itu di tahapan penghargaan dan aktualisasi diri, wajar. Nah, yang menjadi sulit, seperti yang tadi saya sampaikan, manusia itu beragam bentuknya. Satu kelas 40 anak yang beragam sekali kebutuhannya. Apalagi di masa pandemi ini, SD pun sekolahnya online, kalau saya nggak salah. Coba nanti Pak Alif Rahman direvisi. SD sekolahnya online, dan ketemu langsung saja kadang kita belum kenal satu persatu secara detail, apalagi tidak kenal sama sekali, kameranya dimatikan. Tantangan luar biasa.
Nah, bagi saya, sarannya supaya kritis dan lebih komunikatif, insentif-insentif, dan strategi-strategi pedagogik yang saya yakin sudah dipelajari di kampus, sudah dipelajari selama PPG, dan dalam bimtek-bimtek lainnya itu ya diterapkan secara berkala. Memang jawabannya itu hanyalah waktu. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua strateginya, sudah memahami hati ke hati semua hal terkait sekolah dasar. Yang menjadi kesulitan adalah waktu dan kondisi. Tidak ada solusi lain selain kita nyicil sama-sama ikhtiar sebaik-baik mungkin untuk mengajar sekaligus berdoa pandemi segera reda. Saya kira itu Bu Hamidah. Semangat mengajarnya, salam buat adik-adik semuanya di SD. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Ilham. Ini lanjut ya, ada pertanyaan dari Ibu Mbak Eka Nurlina ya. Ini mahasiswi ya. Mbak Eka ingin bertanya, ada dosen dalam membimbing mahasiswa emosi kurang terkontrol. Niatnya baik untuk push agar selesai kuliah, tapi banyak mahasiswa yang stres menghadapi kondisi seperti ini. Bagaimana tahapan menyelesaikan case seperti ini, Pak Ilham? Silakan, Pak. Oke, Mbak Eka, yang pertama semangat, semoga skripsinya atau tugas akhirnya segera selesai ya. Di satu sisi memang menjadi dosen itu tugas yang tidak ringan, Mbak Eka. Biasanya mahasiswa bimbingan itu sangat banyak. Dan segera meluluskan Mbak Eka artinya adalah meringankan satu beban dosen tersebut di antara beban kerja lainnya yang tidak sedikit. Bahkan kita itu punya guyonan di kampus, Mbak Eka. Mungkin pernah dengar juga, dosen itu kerjaannya 1 dus, gajinya 1 sen. Saking banyaknya pekerjaan dosen tidak sebanding dengan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Nah, memang secara ideal dosen sebaiknya tetap menjaga emosinya, membimbing mahasiswa dengan baik, yang sabar. Kadang kita juga tidak tahu masalah yang dihadapi mahasiswa juga cukup banyak. Bukan cuma dosen yang kesulitan, tapi juga mahasiswa. Ada masalah ekonomi, ada masalah sosial, ada tambah masalah pandemi ini, dan lain sebagainya. Nah, saya tentu tidak bisa memberi saran untuk dosen yang bersangkutan, karena dosen yang bersangkutan tidak ada di sini. Semoga dosen yang bersangkutan terketuk hatinya. Saya yakin sudah banyak nasihat-nasihat dari dosen yang mungkin beredar di media sosial dan nanti dosen bersangkutan membaca nasihat tersebut. Nah, saran saya sebagai Mbak Eka, kalau misalnya Mbak Eka sebagai mahasiswa, kita sama-sama menganggap apa yang sudah disampaikan oleh dosen tersebut. Seperti poin Mbak Eka, bahwa dosen tersebut punya niat baik untuk mempush segera selesai kuliah. Kita pakai masuk telinga kiri, keluar telinga kanan saja apabila ada emosi-emosi yang mungkin menyakiti hati kita. Kadang dosen bicara seperti itu juga karena dia merasa kesulitan. Ada tantangan tersendiri dalam mengelola mahasiswa. Kita doakan juga semoga dosen tersebut segera tuntas tugas-tugasnya, masalahnya, dan dengan demikian emosinya menjadi lebih baik kepada Mbak Eka dan teman-teman. Tetap semangat Mbak Eka. Kalau tips skripsi, saya punya tips. Biasanya kalau ngasih tahu teman-teman mahasiswa, baik di tempat kerja saya maupun teman-teman sebaya saya, sehari 1 halaman. Minimal 1 halaman. Dicicil, jangan sampai malah deadline sehari bisa mengerjakan 10 halaman, tapi besoknya cuma 1 halaman, bahkan nggak mengerjakan sama sekali. Kalau setiap hari kita mengerjakan, otak kita jalan. Kita masih ingat apa yang kita tulis. Dan adalah semangatnya itu. Itu saya tipis-tipis Mbak Eka. Coba nanti kita sambil sharing apa misalnya contoh emosi atau yang belum terjawab dari pertanyaan Mbak Eka tadi. Terima kasih Mbak Eka, semangat skripsiannya. Terima kasih kembali Pak Ilham. Ini masih ada beberapa pertanyaan, namun karena keterbatasan waktu ya, mungkin saya bacakan 1-2 pertanyaan ya Pak Ilham ya. Pak Ilham bisa mungkin mempersingkat jawaban supaya bisa terakomodir beberapa pertanyaan ini. Yang pertama dari Bapak Nirwanudin. Ini dari Aceh beliau ini.
Izin bertanya, ini kaitannya dengan paparan Pak Ilham tadi. Pada dasarnya, pesan 3M dan beberapa pesan lain yang berkaitan dengan itu telah sampai kepada masyarakat. Namun masalahnya tingkat kepercayaan masyarakat sangat minim. Jadi bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang telah sampai kepada mereka? Oke, Pak Iwanuddin. Terima kasih. Seperti tadi sempat kita singgung di slide paling pertama PowerPoint, kita tidak bisa memutar balik waktu. Mungkin dalam melakukan komunikasi, kita juga ada kesalahan, dan itu wajar. Saya punya pengalaman melakukan kesalahan di masa pandemi ini terkait komunikasi juga ini Pak Alif Rahman. Waktu itu awal pandemi bulan Maret, saya salah lidah bilang libur kuliah sampai Juni, padahal SK dan lain-lainnya sampai Mei. Nah, waktu itu semua wartawan, teman-teman media mengutip pernyataan saya bahwa libur kuliah sampai Juni. Waktu itu, orang belum membayangkan work from home akan sampai Desember. Membayangkan libur sampai Juni saja sudah terkejut. Mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa saya salah bicara. Liburnya itu harusnya sampai Mei, bukan sampai Juni. Itu perlu waktu. Waktu itu ya pertama saya sampaikan, saya minta maaf, saya salah, ini informasi yang benar. Tapi tidak menutup kemungkinan liburnya juga sampai Juni, dan ternyata libur sampai Desember ini. Kita nggak ada yang tahu tentang takdir dan masalah pandemi ini. Tapi pada intinya, mengembalikan kepercayaan itu tidak bisa kita lakukan secara sederhana. Yang bisa kita lakukan, seperti tadi contoh saya salah, saya nyatakan saya salah dan saya minta maaf. Dan saya kira para pelaku komunikasi terkait pandemi di Indonesia sudah melakukan hal yang sama. Sudah banyak pejabat tinggi menyatakan minta maaf apabila terjadi kesalahan, sama-sama meminta kita untuk introspeksi diri, dan itu merupakan salah satu langkah yang baik. Memang tidak bisa instan, kita tidak bisa setelah minta maaf terus langsung percaya begitu saja. Pastilah ada luka atau ada keraguan. Tapi seiring waktu, pernyataan maaf tersebut yang memang sangat berat pasti akan terbayar. Saya kira itu jawabannya Pak Niwanuddin. Baik, terima kasih Pak Ilham. Ini tadi sempat ada kasus di sekolah, kasus di kampus dengan dosen. Nah ini ada kasus di tempat kerja ini dengan pimpinan nih Pak Ilham. Ada pertanyaan dari Bapak Khairullah. Bagaimana di dalam suatu organisasi atau kantor menghadapi pimpinan egois yang krisis komunikasi, suka memaksakan pendapat, tak mau mendengar pendapat orang lain, suka menekan. Bagaimana bagusnya sikap kita sebagai orang bawah? Silakan Pak Ilham. Baik Pak Khairullah, yang pertama kita mendoakan Pak Khairullah dan kolega sejawatnya tetap semangat. Memang kita itu tidak bisa milih pimpinan istilahnya Pak Khairullah. Kita dalam bekerja, dalam berkarir, maupun termasuk dalam sekolah tadi, nggak bisa milih dosen juga. Sosok yang kita ikuti kadang tidak seideal apa yang seharusnya dicontohkan oleh yang bersangkutan. Misalnya kita sering mendengar nasihat-nasihat pimpinan itu harusnya mendengarkan, tapi kita belum menemukan sosok tersebut. Dan dalam kehidupan, yang bisa kita lakukan adalah menerima kondisi yang ada, lalu mencari jalan tengahnya. Kita kembali ke tersebut. Bagaimana kita mencari jalan tengah atas posisi tersebut? Kita mulai memahami bahwa mungkin pimpinan ini juga dalam tekanan dari pimpinan yang lebih tinggi lagi. Misalnya seperti itu. Satu. Atau yang kedua, pimpinan ini membutuhkan tahapan aktualisasi diri atau panggung. Ketika kita dianggap tidak mendengarkan pendapatnya, maka kita mengganggu panggung yang bersangkutan. Solusinya kita nasihati baik-baik di belakang layar, misalnya seperti itu. Atau kita berikan panggung webinar atau apa, kita dekati dulu hatinya, nanti sambil ngopi-ngopi kita berikan masukan-masukan, nasihat-nasihat. Yang pada intinya kita coba strategi sesuai dengan kondisi yang ada, dan kita turut mendoakan Pak Khairullah dan koleganya semangat selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Ilham. Ini mohon izin, satu pertanyaan lagi. Saya gabung dari dua pertanyaan.
karena ada korelasi menurut saya. Ini dari Bapak Tri Akbar ya, Bapak atau Ibu ya ini ya. Mohon izin bertanya, Pak, saya sebagai mahasiswi baru, Mbak ya, sebagai mahasiswi baru, bagaimanakah memulai komunikasi yang baik agar kita bisa dekat dengan teman sebaya kita? Pasti kan banyak perbedaan. Izin mohon solusinya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Wirfan juga, bagaimana kita membedakan antara komunikasi yang serius dengan komunikasi yang modus? Ya, silakan Pak Ilham. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu karena keterbatasan waktu. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali dengan Pak Ilham di sesi ketiga pekan depan. Silakan untuk pertanyaannya belum terjawab, nanti kita sharing di grup WA aja. Kalau misalnya ada grup WA, saya ikut masuk, saya jawab di chat, asik juga tuh. Ini baru kepikiran. Mohon izin nanti dimasukkan ke grup ya. Nah, kalau misalnya yang berkenan lead group, nggak apa-apa. Kalau yang berkenan sharing-sharing lagi di grup WA itu juga nggak apa-apa. Tapi anyway, kita langsung lanjut ke mahasiswi baru tadi. Saya lupa catat namanya, tapi yang pertama selamat Mbak. Jadi mahasiswi. Semoga kuliahnya lancar, sesuai dengan harapan, sesuai dengan cita-cita, membanggakan orang tua, membanggakan nusa dan bangsa. Memang mengenal teman-teman di masa pandemi ini punya tantangan tersendiri, Mbak. Saya yakin itu. Biasanya kita kenal teman itu kan karena duduk bareng di kelas, duduk sebelahan, atau makan sama-sama di kantin, atau misalnya ada tugas kelompok. Nah, sekarang kantin juga tutup, kelas juga tidak ada, terus tugas kelompok juga lewat grup WA, kita nggak ketemu wajah, pasti lebih sulit daripada masa-masa biasanya. Nah, saran saya untuk Mbak juga memahami bahwa teman-teman yang lain pasti ingin berteman juga dan pasti merasa kesulitan juga. Jadi nggak perlu khawatir ketika kita menyapa, ketika kita mengajak bicara di masa yang sulit ini, jangan takut untuk ngechat duluan, jangan takut untuk berkomunikasi walaupun nggak ketemu wajah, jangan takut dianggap cari perhatian lah istilahnya. Memang kita di kondisi yang sama-sama sulit ini, dan saya kalau nggak salah pernah baca berita bahwa pandemi ini juga memunculkan masalah kesepian. Dan kesepian itu dampaknya lumayan signifikan loh, apalagi untuk orang-orang yang di usia lanjut. Banyak orang-orang usia lanjut masih sehat sebenarnya secara fisik, tapi karena kesepian akhirnya mengalami masalah kejiwaan. Jadi, dan itu kalau berobat lebih mahal, kadang masalah kejiwaan itu nggak di-cover BPJS loh. Jadi, saran saya tetap berani saja ngechat, Pak. Dan tetap semangat. Semoga kuliahnya lancar, temannya banyak. Amin. Lalu Pak Toyakbar, tentang membedakan komunikasi serius dan komunikasi modus. Dari Pak Wirfan. Oh, Pak Wirfan. Maaf, salah. Pak Wirfan ya. Membedakan komunikasi serius dan komunikasi modus. Jujur saya, kalau komunikasi modus ini belum punya pengalaman, karena mungkin karena posisi saya sebagai laki-laki ya, biasanya yang mengalami komunikasi modus itu dari laki-laki ke perempuan. Saya kalau nggak salah seperti itu. Tapi pertanyaannya unik ini, karena yang menanyakan juga Pak Wirfan, artinya seorang laki-laki. Mungkin maksudnya ini mirip pertanyaannya sebelumnya nih, komunikasi serius dengan mertua atau sekedar modus saja, obrol janji nih. Mungkin seperti itu konteksnya. Nah, kalau saya dengan saran yang tadi sebelumnya bahwa kita bisa meyakinkan orang lain untuk percaya dengan kita bahwa kita punya bobot bibit-bibit yang baik, itu tadi kita memandang bahwa apapun komunikasi yang dilakukan oleh lawan bicara kita pasti punya tujuan. Nah, tujuan baik atau tidak itu mungkin yang agak sulit untuk kita identifikasi bareng-bareng. Saya belum punya saran bagaimana membedakan komunikasi serius dan komunikasi modus. Kalau saya sih
karena saya yakin lawan bicara punya maksud tersendiri, kita optimis saja, kita dengarkan saja. Kalau misalnya sesuatu tersebut nantinya kurang baik, kita pasti kerasa. Dan yang paling penting, dalam kita memutuskan sesuatu dari hasil pembicaraan, misalnya ada ajakan sesuatu yang kelihatannya baik sekali atau enak sekali, misalnya investasi dalam 1 bulan 2 kali lipat kayak gitu. Kita harus ingat ada diem bahwa jika sesuatu itu terlalu baik, if it is too good to be true, it is too good to be true. Kalau sesuatu itu kelihatannya kok baik banget, bagus banget, kelihatannya mustahil, berarti sebenarnya itu mustahil. Kecurigaan kita mainkan di situ saja. Walaupun tetap optimis, kita tetap dengarkan, tapi jangan langsung diputuskan saat itu juga. Coba dipikirkan malam-malam. Kadang ada juga nih, ini sama juga tips belanja. Kalau orang-orang yang suka check out Shopee malam-malam gitu itu. Coba ketika kita belanja, kita masukkan dulu di keranjang, lalu kita tinggal tidur 1 malam. Besok pagi kita pikirkan lagi. Kalau kita masih butuh, berarti memang barang tersebut dibutuhkan. Kalau misalnya pagi-pagi kita mikirnya, wah enggak, biasa saja, berarti memang enggak butuh. Kita kepingin saja waktu itu. Itu mungkin saran saya Pak Irfan. Semoga selalu dilanjutkan dalam komunikasinya. Baik, terima kasih Pak Ilham. Bapak Ibu semuanya, karena keterbatasan waktu ya, jadi mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak bisa disampaikan. Namun seperti yang diutarakan oleh Bapak Ilham tadi, jika ingin memang ingin mendapat jawaban dari Pak Ilham, nanti bisa disambung di WA Group ya. Insya Allah Pak Ilham akan bergabung di WA Group dan bisa sharing. Nanti saya akan buka supaya ada interaksi antara Pak Ilham dengan para peserta di WA Group. Beberapa pertanyaan tadi saya lihat ada yang mirip, misalnya tentang bagaimana menghadapi kritik, kemudian menghadapi orang yang keras kepala, kurang lebih sama ya. Tapi makanya saya pilih saja tadi itu. Baik, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Sebelum webinar ini kami tutup, kami ingin mengingatkan agar para peserta untuk tidak lupa mengisi absensi yang linknya sudah dibagikan di fitur chat Zoom. Silakan Bapak Ibu mengisi berdasarkan huruf depan nama masing-masing. Di situ ada 4 link, sudah dikelompokkan link 1 untuk A, B, C, D, dan seterusnya, link 2 dan seterusnya ya. Jangan sampai ketinggalan untuk mengisi absensi itu. Usai ditutup, kami akan berikan waktu kurang lebih 2-3 menit, memberikan kesempatan kepada peserta yang belum mengisi absensi untuk mengisi absensi. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah sampai pada acara terakhir, yaitu penutupan. Mari kita tutup kegiatan webinar kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya Khalifur Rahman, mewakili Syariah Community, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ilham dari Atawallah atas sharingnya yang luar biasa insightful, juga kepada para peserta. Mudah-mudahan kita semuanya pertama dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari paparan COVID-19 ini. Yang kedua, kita diberikan ilmu yang bermanfaat yang sebanyak-banyaknya dari webinar ini. Mari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dari. Ada foto bersama Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jaya komunikasi. Mari foto bersama. Oh iya, betul. Mari sambil menunggu kita foto bersama ya. Terima kasih sudah diingatkan. Tadi saya sebenarnya sudah mengambil untuk dokumentasi, tapi oke, kita foto bersama lagi. Sesi pertama, silakan. Boleh open kameranya. Saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya, sesi kedua.
1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Silakan link absensi bagi yang belum mengisi sudah diisi, sudah dibagikan di kolom chat. Link 1 untuk nama dengan huruf depan A, B, C, D, E, F, G. Ya, sampai G. Link 2 untuk nama dengan huruf depan H, I, J, K, L, M. Link 3 dengan nama untuk nama dengan huruf depan N, O, P, Q, R, S. Dan link 4 untuk nama dengan huruf depan T, U, P, W, X, Y, Z. Terima kasih Pak Ilham. Ya, terima kasih Pak Ilham. Terima kasih para Terima kasih peserta. Bapak Ibu, izin live ya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khalif, itu banyak yang bertanya, sertifikat belum masuk email. Ditunggu sampai kapan Pak Khalif? Ya, sebagaimana tadi disampaikan ya Bapak Ibu, karena ini disetting otomatis, mungkin juga agak kredit pengirimannya, bisa ditunggu. Insya Allah jika sampai besok ternyata email tidak masuk ke Bapak Ibu, nanti link pengunduhan e-sertifikat akan kami bagikan besok pagi. Silakan nanti Bapak Ibu bisa cek di link pengunduhan e-sertifikat. Yang terpenting Bapak Ibu tidak ketinggalan mengisi absensi. Insya Allah bisa dipastikan e-sertifikatnya ada. Kalaupun tidak ada, nanti akan kami verifikasi. Ada data di link absensi, misalnya di linknya kok tidak ada e-sertifikat, akan kami buatkan secara manual asal ada data masuk di rekapitulasi absensi kami sebagai bukti kehadiran. Karena itu, mohon jangan sampai lupa untuk mengisi absensi melalui link yang sudah dibagikan. Jadi kalau malam ini belum ada email masuk, tidak usah panik ya Bapak dan Ibu. Mohon bersabar menunggu sampai besok. Besok ternyata kok tidak ada, akan kami kirim link pengunduhan, dan kalau tidak ada, akan dibuatkan secara manual. Dan dibaginya di grup WA ya, untuk yang tidak mendapat via email. Jadi mohon jangan dulu keluar dari grup WA karena masih ada informasi yang akan kami share berupa link pengunduhan e-sertifikat. Kecuali Bapak Ibu sudah menerima email dan ingin leave dari grup, silakan saja. Tapi kalau ingin tetap berkenan supaya bisa mendapatkan informasi tentang webinar mendatang yang dilaksanakan oleh Syariah, boleh bertahan di WA grup yang ada. Bertahannya di grup WA yang terakhir diikuti ya, webinar Syariah yang diikuti barangkali agar tidak terlalu banyak grup begitu. Iya. Saya mohon izin live ya Pak Khalif dan Bapak Ibu peserta, terima kasih banyak. Kepada para peserta untuk mengisi link absensi. Kami akhiri ya Bapak Ibu sekali lagi, sampai jumpa pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.